Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Dan teristimewa pada pagi hari ini adalah rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah bergabung dalam link Zoom meeting. Salam sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja yang tentu saja akan menghadirkan obrolan-obrolan seputar kesehatan yang nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya bagi para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Dan pada pagi hari ini istimewa karena teman-teman rekan-rekan dari pegawai pemerintah Kota Yogyakarta bergabung secara interaktif dengan obrolan tentang kesehatan yang akan kita bawakan pada pagi hari ini, Rabu 30 November 2022. Pagi hari ini saya tidak sendiri, saya Seto Hartono dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Jogja akan menyapa Bapak dan Ibu semuanya yang tergabung dalam link Zoom meeting untuk menginformasikan dan juga memberikan informasi terkait dengan kesehatan, dan saya tidak sendiri. Bapak dan Ibu terkait dengan masalah kesehatan, salah satunya pasti Bapak dan Ibu semuanya sudah paham dan mungkin sudah sering menjumpai apa itu stroke, ya. Bagaimana gejalanya? Mungkin satu di antara Bapak dan Ibu keluarganya ada yang pernah menderita stroke atau terkena serangan stroke, bahkan sampai dengan dirawat, dan mungkin bahkan hal terburuknya adalah menimbulkan kematian akibat stroke. Nah, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang narasumber yang memang ahli di bidang stroke yang akan ngobrol bersama kita pagi hari ini terkait bagaimana mencegah dan mengenali serangan stroke. Stroke sendiri, kita tahu bersama, nanti akan panjang lebar dijelaskan oleh narasumber. Stroke itu termasuk dalam salah satu penyebab kematian tertinggi, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Bahkan penyebab kecacatan maupun kematian. Baik Bapak dan Ibu peserta Zoom Mengobras Rumah Sakit Jogja pagi hari ini, kita langsung saja ketemu menyapa dengan narasumber kita. Beliau adalah seorang neurolog atau dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Jogja yang sudah cukup lama memberikan perawatan dan terapi kepada penderita-penderita stroke yang ada di area Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Selamat pagi, Dr. Niken Palupi. Selamat pagi, Mas Setio. Sehat gitu, Dokter? Alhamdulillah sehat. Dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik ya untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya. Baik dokter, pagi hari ini kita akan mengobrolkan tentang stroke, dan ini memang sudah menjadi ranah keilmuan dan juga ranah dokter Niken dalam praktek menangani kasus-kasus stroke khususnya di Kota Yogyakarta. Nah, masyarakat mungkin sudah paham, sudah mengenal bahwa stroke itu tanda-tandanya seperti apa, tetapi kita perlu memberikan suatu informasi, meluruskan jika mungkin ada informasi yang kurang tepat. Sehingga pada pagi hari ini kita memang mengagendakan kegiatan ngobrol bareng Rumah Sakit Jogja ini terkait dengan stroke, di mana bulan November ini kita tahu bersama adalah bulan stroke ya dokter? Dan Oktober. Oh, tanggal Oktober 29. Oktober ya? Oktober 29 Oktober. Satu bulan ya. Satu bulan yang lalu adalah bulan stroke, diperingati sebagai hari stroke. Sehingga pada pagi hari ini kita akan mencoba mengobrolkan terkait dengan stroke. Nah, kalau masyarakat awam pasti taunya orang yang lumpuh separuh, kemudian mungkin bicaranya pelo, itu adalah terkena serangan stroke ya dokter J. Nah, tetapi lebih jauh bagaimana stroke itu, mari kita obrolkan, dan mungkin dokter Niken bisa menyampaikan sebenarnya apa sih stroke itu. Coba kita sharekan kepada masyarakat terkait apa itu stroke. Apakah sudah terlihat di dalam layar? Sudah? Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya, pagi hari ini kita akan mengobrolkan tentang ini, tentang stroke. Maaf, sudah. Apakah sudah terlihat di dalam layar Bapak dan Ibu semuanya? Sudah? Sudah slideshow? Ya, baik. Baik Dokter Niken, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya terkait penyakit stroke. Sebenarnya stroke itu secara medis itu seperti apa dokter? Jadi ini kita membicarakan stroke ya Mas, itu kan berkaitan dengan Hari Stroke Dunia.
tanggal 29 Oktober 2022 tepatnya. Jadi sebagai tugas saya sebagai neurolog itu memang apalagi ini PR dari pemerintah bahwa stroke itu sekarang angkanya sangat tinggi dan beralih ke usia yang lebih muda. Jadi kita perlu mengenal penyakit stroke yang mungkin akan kita bahas nanti ya. Jadi dalam gambar tadi setiap menit itu kita harus menyelamatkan nyawa pasien karena angka kecacatan yang tinggi. Seperti ini ya. Ya. Jadi kira-kira kalau stroke sendiri itu sebenarnya yang diserang apanya, dokter? Jadi stroke itu kalau dari definisi yang baru itu sebetulnya mengenai sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang yang dulu mungkin orang hanya tahu otak. Dan ini menyebabkan angka epidemiologinya itu kematian yang cukup tinggi. 1 dari 4 orang menderita stroke, cukup tinggi ya Mas ya. Cukup. Semua 1 dari 4 ya. Perbandingannya 4 orang, berarti 1 di antara bisa terkena stroke. Ini data dari internasional. Dan setiap 2 detik 1 orang menderita stroke. Di dunia gitu ya? Iya, sedunia. Ya. Setiap 2 detik ada angka kematian. Ada 1 orang menderita stroke. Orang yang menderita stroke. Menderita stroke. Kemudian dari angka-angka sekian ini mengarah juga ke resiko kematian tidak, dokter? Iya, mungkin slide selanjutnya. Iya. Jadi untuk kematian untuk di dunia nomor 2 di dunia kematian akibat stroke. Tetapi Indonesia sangat berbeda, nomor 1. Nomor 1, berarti tinggi ya, dokter? Iya, jadi menggeser dari penyakit jantung. Jadi sekarang memang prioritasnya ke penyakit jantung dan stroke. Dan kecacatannya juga cukup tinggi untuk nomor 1 di dunia dan nomor 1 juga di Indonesia. Dan jadi memang pionir di Indonesia untuk stroke ini. Jadi berarti memang betul ya beralih bahwa kepada penyakit-penyakit tidak menular gitu, dokter ya. Betul. Kematian. Iya. Jadi ini yang memang harus diwaspadai oleh masyarakat bahwa stroke jangan diabaikan karena memang kalau belum mengalami serangan itu memang mungkin sedikit mengabaikan. Tetapi kalau sudah terjadi serangan, apalagi ada anggota keluarga yang sampai mengalami kecacatan bahkan mungkin kematian, itu mungkin baru ada penyesalan. Sehingga ya memang masyarakat perlu melakukan pencegahan atau upaya. Dan pasti menimbulkan beban ekonomi cukup tinggi. Selain kematian kecacatan, dampak ekonominya juga cukup tinggi karena perawatan pasien kan lama, apalagi yang stroke cukup berat. Kemudian juga pasien tidak bisa bekerja lagi kalau dengan jadi kalau usia produktif terutama otomatis tidak lagi bisa produktif gitu ya. Kemudian untuk keluarga juga dari sisi ekonominya juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan terapi. Baik dokter, nah ini tadi sudah dibahas gitu dokter terkait dengan stroke. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci dokter terkait stroke ini. Jadi stroke itu secara pengertian atau definisi itu sebetulnya gangguan saraf yang bersifat vokal. Vokal itu artinya setempat atau global itu menyeluruh. Misalnya pasien yang stroke berat bisa terjadi penurunan kesadaran. Yang waktunya paling cepat itu 24 jam. Jadi lebih dari 24 jam. Kalau kejadiannya kurang dari 24 jam bukan stroke namanya, baru peringatan stroke atau istilah yang lain transient ischemic attack atau TIA. Dan definisi yang baru ini tidak mengenai hanya otak, tapi sumsum tulang belakang juga. Jadi ini murni karena gangguan pada pembuluh darah. Sebetulnya pembuluh darah yang berada di otak gitu. Di otak maupun sumsum tulang belakang. Jadi murni karena gangguan pembuluh darah. Misalnya ada keluhan kebas atau perot, tetapi gangguannya bukan karena dari pembuluh darah, berarti bukan stroke. Jadi itu perlunya berobat apakah memastikan stroke atau bukan sebetulnya. Jadi penegakan diagnosa stroke itu memang harus dilakukan gitu ya? Tidak hanya sekedar melihat ini gejalanya ke arah stroke, tapi belum tentu itu stroke gitu ya? Betul. Sumbernya dulu yang dicari. Jadi gangguan murni pembuluh darah seperti juga jantung. Kalau jantung kan pembuluh darah juga yang terserang, sumbatan menimbulkan infak miokardal, gangguan pada jantung pada otot-otot jantung. Tapi kalau otak sendiri pasti beresiko karena otak itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Semua vital gitu semua hal yang vital, penglihatan, kemudian memori, kemudian gerakan, raba itu semua ada di otak. Artinya bagian terkecil pun dari otak sisi manapun kalau ada tergangguan pasti nanti akan mengganggu yang lain. Mengganggu. Baik dokter, sebelum kita berlanjut kepada obrolan kita selanjutnya, kami akan menyapa dulu masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan
dan juga rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah tergabung dalam link Zoom meeting pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan jika Bapak dan Ibu menghendaki bertanya kepada narasumber kita, Dr. Niken Palugi, spesialis saraf, silakan meninggalkan pertanyaan di room chat atau mungkin nanti bisa ada sesi raise hand jika menghendaki pertanyaan secara langsung. Dan bagi Bapak dan Ibu, nanti dari rekan-rekan akan meng-share terkait presensi, silakan Bapak dan Ibu yang sudah join bisa mengisi presensi yang akan dibagikan melalui room chat. Baik, kita kembali ke obrolan bersama Dr. Niken. Tadi sudah dijelaskan bahwa stroke itu murni yang terkena adalah saraf ya, gangguan otak ya, otak dan pembuluh darah, saraf pusat. Saraf pusat, pembuluh otak darah, dan sumsum tulang belakang tulang disebabkan oleh gangguan pada pembuluh darah, sumbatan maupun pecah pembuluh darah. Baik. Ya. Nah, ini selanjutnya dokter, ini terkait dengan Hari Stroke Sedunia tadi yang dokter sampaikan juga ya pada tanggal 29 Oktober kemarin. Kira-kira ini yang membuat seseorang itu memiliki resiko terkena stroke itu apa saja dokter? Ya, jadi faktor resiko stroke ada yang bisa dimodifikasi, artinya bisa dirubah, dan ada yang tidak bisa dirubah seperti usia. Usia akan meningkat di usia 55 tahun, akan meningkatkan resiko stroke karena memang masalah penurunan fungsi gitu pembuluh darahnya, ada perubahan di pembuluh darahnya. Kemudian juga pria pada umumnya lebih sering daripada wanita, kemudian ras, kemudian yang lain adalah genetik. Itu yang tidak bisa dimodifikasi ya, ya tidak bisa dimodifikasi. Cuman itu kan meskipun punya keluarga yang kena stroke atau seorang pria atau usia 55 tahun pun kalau dia mempunyai gaya hidup yang sangat bagus, artinya bisa diminimalisir meskipun insya Allah, itu resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya kita tahu, kita usia udah di 60. Saya punya resiko tinggi kena stroke. Ya kita harus gaya hidup sehat. Terlebih mungkin memiliki riwayat keluarganya ada yang darah tinggi, ada yang diabetes, itu tetap pola hidup sehatnya sudah dari sedini mungkin ya dokter dikatakan. Nah, kalau mempunyai ini tekanan darah tinggi, diabetes, kemudian perokok, kolesterol tinggi, LDL yang tinggi, kemudian konsumsi alkohol apalagi. Ini yang menambah faktor resikonya ya. Ya, faktor resikonya akan lebih tinggi terkena stroke. Jadi semua orang harus waspada. Saya, Mas Setio, dan semua yang punya resiko stroke sebetulnya. Sebetulnya ya. Karena ya itu tadi yang bisa dimodifikasi dan yang tidak ya. Iya. Atau mungkin yang sudah terdeteksi ataupun belum gitu ya dokter. Iya. Seperti saya mungkin kelihatan secara fisik mungkin sehat, tetapi begitu dicek ternyata gula darah saya tinggi. Iya, itu mungkin resiko gitu ya dokter. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para penelayan Rumah Sakit Jogja, kita lanjutkan obrolan kita dan jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di room chat untuk kita tanyakan kepada narasumber. Ini tadi yang sudah dibahas ya dokter ya. Berapa persen dari persentase resiko gitu ya dokter, dari mulai obesitas juga ternyata bisa ya dokter gitu. Obesitas itu 1 dari 5 kasus stroke itu obesitas. 1 dari 5 berarti 1/5 sendiri dari kemudian ya tadi perilaku, ini terkaitan dengan perilaku kalau ini ya dokter ya, kalau yang tadi sebenarnya bisa 1 dari 10 ya. Merokok 1 dari 10. Kemudian yang alkohol itu 1 juta kasus stroke itu berhubungan dengan konsumsi alkohol. Kemudian 1 dari 4 kasus stroke itu akibat kurang konsumsi buah dan sayur. Kita tahu sekarang kan pola hidup kan sangat berubah ya. Apalagi anak-anak sekarang fast food gitu ya dokter ya. Makanan siap saji yang banyak bahan pengawet. Yang itu kadang-kala natriumnya tinggi sekali ya dokter. Betul. Itu resiko hipertensi kemudian juga bisa menjadi faktor. Makanya sekarang usia muda lebih sering terkena stroke. Ini sekarang yang kita rawat banyak masih usia di bawah 40 bahkan di bawah 30. Bahkan 30. Sayang banget gitu. Tetapi angka tertinggi serangan stroke biasanya masih di usia-usia lansia. Masih di atas 50. Tetapi yang muda sudah bergeser. Sudah mulai. Jadi saya kalau lihat pasien masih 25 tahun kena stroke, rasanya sedih ya Mas ya. Maka saya tanggung jawab saya sebagai neurolog tentunya harus menyampaikan ini kepada masyarakat. Jadi ini satu informasi yang sebenarnya memang sangat menohok, di mana
usia-usia muda yang harusnya produktif, sementara ini sudah malah justru beberapa sudah mengalami serangan stroke gitu ya dokter. Sehingga memang warning untuk segera ayo beralih kepada perilaku hidup sehat. Sekarang apalagi gadget, mereka malas bergerak. Iya betul. Malas hanya bergerak. jari gitu ya dokter. Malas bergerak, makanan sudah siap saji, sudah serba enak, jadi itulah. Dan makanannya cenderung dari sisi kesehatannya mungkin lebih kurang sehat gitu ya dokter. Oke, baik dokter, untuk selanjutnya. Ya, mohon maaf sebentar. Mohon maaf, apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat slide berikutnya. Ini yang mungkin masih kaitannya dengan faktor risiko tadi ya dokter ya. Jadi seperti lingkaran gitu ya dokter. Lingkaran perilaku kalau tidak gaya hidupnya tidak sehat sebenarnya bisa mengalami resiko terhadap stroke. Dan juga mungkin resiko sebelum stroke adalah penyakit-penyakit lain yang salah satunya menjadi faktor risiko kan gitu dokter. Okay. Seperti ini Mas, kurang aktivitas fisik, stres juga. Stres psikis ya, terlalu mungkin banyak terlalu alkoholik, terlalu banyak bekerja. Kalau orang sekarang mungkin lebih banyak bilang overthinking atau insecure gitu ya dok? Bisa jadi. Jadi kalau overthinking semua penyakit bisa muncul semua penyakit ya, tapi salah satunya juga bisa mengarah ke stroke gitu ya dokter. Baik, kalau ini yang kaitannya dengan organ mungkin ya dokter ya? Sepertinya sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu kita bisa lihat dari lingkaran perut ya, lingkaran perut apabila ada di atas 40 inci untuk wanita, 35 inci untuk perempuan. Kemudian HDL kolesterolnya di bawah 40 dan untuk perempuan di bawah 55. Trigliseridnya kalau kita periksa kolesterol ya 150, tekanan darahnya di atas 130 mempunyai. Ini adalah termasuk sindrom metabolik yang meningkatkan resiko stroke juga. Berarti ini memang ya dokter, memang kembali lagi bahwa itu kalau ada lingkaran itu sebisa mungkin diputus gitu ya dokter. Betul, diputus sehingga kalau mau mengarah ke faktor risiko ya kita putus dulu gitu. Harus jeli ya, masing-masing harus jeli gitu. Kalau ini gambaran di dalam otaknya ya dokter. Betul. Ini stroke itu ada dua sebetulnya. Ada yang sumbatan dan ada yang perdarahan. Kalau sumbatan yang gambar kiri itu ada akibat gambar kiri yang ini ya dokter. Iya betul, ada sumbatan sehingga daerah yang tidak dapat mendapat aliran darah yang warna abu-abu tadi itu ada daerah sel otak yang mati. Karena suplemen atau sumbatan nutrisinya ini dari darah ini ya dokter ya. Pembuluh darahnya kan enggak tersumbat. Jadi harus mendapat aliran darah yang masuk ke berarti karena tidak terdapat aliran darah ke organ tersebut atau bagian itu sehingga kemungkinan bisa bagian itu bisa mati dan menimbulkan kerusakan. Sementara kalau yang sebelah kiri itu ini adalah karena pecah pembuluh darah otak sehingga pasti akan meningkatkan tekanan otak yang berarti ini yang mungkin masyarakat kadang masih bingung ya, ada stroke itu stroke perdarahan atau tidak perdarahan. Jadi gambarannya seperti ini ya dokter. Yang satu ada hanya tersumbat, kemudian ada beberapa bagian dari otak tidak teraliri darah. Kemudian yang satunya memang pembuluh darahnya pecah sehingga ada perdarahan di dalam otak di dalam sendiri. Otak yang menimbulkan tekanan yang cukup tinggi dalam otak atau menekan bagian otak sehingga juga mengalami kerusakan juga. Baik dokter, kalau ini dokter itu sama dengan tadi sebetulnya. Jadi gambar yang di lingkaran-lingkaran itu pembuluh darah ya. Jadi ada stroke sumbatan atau yang disebut dengan istilahnya stroke iskemik. Bisa karena aliran darah yang tidak bagus seperti pada penyakit jantung sehingga bagian dinding itu mudah lepas. Jadi kayak ada ini ya endapan mungkin dari lemak gitu ya yang bisa darah betul. Apalagi biasanya kalau ini irama jantungnya nggak bagus sering terjadi seperti itu yang disebut dengan stroke embolik. Kemudian yang di bawah sebelah kiri betul. Yang ini itu adalah plak atau jadi dinding pembuluh darah menebal. Makin lama kan jadi sempit Mas. Kan seperti pipa. Jadi pipanya pinggir-pinggirnya bergerak gitu. Kemudian terjadi ini ya dokter. Oke, yang ini adalah pecahnya pembuluh darah. Berarti pecahnya pembuluh darah ini biasanya bukan karena trauma, tetapi spontan ya? Karena biasanya sudah membentuk kantong yang namanya aneurisma atau tekanan darah yang terlalu tinggi sehingga bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah.
Jadi memang ya karena memang ada gangguan di aliran darahnya itu kemudian tiba-tiba bisa Iya, pecah. Gitu jadi ya. ingat stroke adalah murni gangguan pada pembuluh darah, bukan sebab yang lain. Oh iya, baik. Oke. Baik dokter, kita lanjutkan dokter. Baik, sekarang kita masuk ini, stroke iskemik ya dokter ya? Iya, jadi tadi stroke itu ada 2, sumbatan atau istilah lain stroke iskemik, seperti itulah. Saya yang gambar ini kan, ini adalah pembuluh darah yang sehingga menyebabkan darah yang tidak berwarna, yang di atas ini yang berwarna itu ya. Berarti nanti daerah mana yang tidak teraliri darah itu yang akan memunculkan gejala ya dokter? Betul. Kalau misalkan di daerah ini biasanya apa dokter gejalanya? Kalau itu gangguan gerakan dan kemudian ada gangguan raba biasanya. Jadi tidak merasa separuh badan. Jadi dari bagian otak ini mana ada sumbatan, kemudian yang tidak teraliri darah itu yang akan memunculkan gejala khas gitu ya? Betul, ya. Kemudian yang ini dokter, ini gambaran pembuluh darah. Pembuluh darah, ini pembuluh darah yang normal, dilihat ini. Nah, jadi lubangnya itu bagus gitu ya dokter ya, tidak ada sumbatan, tidak ada penyempitan gitu ya. Sudah ada gangguan, ini tambah. Jadi misalnya kolesterol tinggi atau kadar gula darah yang tinggi yang berlebih itu akan salah satunya ditimbun dalam pembuluh darah. Berupa plak-plak gitu ya dokter? Iya, sehingga akhirnya kan menyempit lumennya atau lubangnya. Ya. Ibarat selangnya makin lama makin menyempit. Iya, jadi selang yang kotor itulah seperti itu. Kemudian kalau yang ini dokter? Nah ini, jadi daerah yang tidak mendapat aliran darah akan mengalami sumbatan di sini, Mas. Tapi harus hati-hati, dan di sini ini bisa melebar kerusakan sel otaknya karena proses yang panjang. Nah, yang ini makanya pasien itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Di sini akan terjadi kerusakan yang meluas sehingga kerusakan makin berat. Jadi kalau tidak segera ditangani pun itu kerusakan jaringan otaknya akan makin memberat, catatannya makin berat. Baik dokter, kita berlanjut dokter. Kalau yang ini dokter, ini yang digambarkan pembuluh darahnya tadi sudah. Ya, membentuk kantong ya sewaktu itu bisa pecah atau yang namanya brain aneurysma. Ini begitu kalau sudah pecah gitu ya sudah terjadi stroke perdarahan gitu. Baik, kita sapa dulu ke masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang saat ini sudah bergabung di Ngobras Rumah Sakit Jogja. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di room chat. Dan Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, silakan bisa mengirim presensinya. Linknya sudah kita kirimkan di room chat, silakan bisa diisi dan kita nanti akan berinteraksi langsung dengan narasumber kita, Dr. Niken Parupi, spesialis saraf, jika Bapak dan Ibu mengendaki ada pertanyaan. Kita lanjut dokter. Nah, ini waktu adalah otak gitu ya. Jadi yang penting, saya tekankan penting banget, time is brain. Ya, coba kita lihat dalam 1 detik otak tidak mendapatkan aliran darah, apa yang terjadi? Kehilangan sel-sel otak itu sampai 32.000. Kehilangan sinapsis sambungan sel saraf 230 million, 220 juta. Kemudian gangguan ini dinding dari saraf itu sampai 200 meter. Kemudian terjadi penuaan yang gini itu dalam 8,7 jam. Itu pun baru dalam 1 detik ya dokter. 1 detik, kita lihat ini dalam 1 jam berapa coba? Ya cukup besar. Meningkatnya cukup jauh sekali gitu ya dokter. Jadi kita jaga inilah yang harus kita jaga. Makanya harus segera ke rumah sakit karena time is brain, supaya segera dapat pertolongan. Jadi jangan anggap bahwa ini ringan saja, tidak. Ringan kemudian tidak segera dibawa, tidak diobati. Justru itu tadi kalau gambarannya memang kalau stroke-nya bukan stroke perdarahan ya akan semakin meluas, gejalanya semakin memberat gitu dokter. Jadi stroke itu emergensi ya Mas? Darurat. Semuanya darurat. Semua darurat. Mau sekarang. yang pendarahan mau yang tidak. Jadi makanya pemerintah sekarang sebenarnya Departemen Kesehatan sudah membuat seperti stroke itu jadi segera telepon ke fasilitas layanan kesehatan. Gitu. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya cukup gamblang ya bahwa otak kita itu memang benar-benar harus dijaga gitu ya. Begitu ada satu sekecil apapun kerusakan
hanya dalam waktu 1 detik sudah bisa merusak sel-sel saraf yang ada di kepala kita gitu ya, di Iya, otak betul. kita ya. Dan itu efeknya cukup jangka panjang ya dokter ya. Iya. Catatannya bisa Iya. jangka panjang, tidak sehari 2 hari terus kemudian bisa pulih gitu ya. Baik, kita akan berlanjut. Ini gambaran kalau di scanning ya dokter. Iya, betul. Jadi Di di scanning, Rumah ya. Sakit Jogja sudah ada ya Mas Oh, iya. scanning. Oke. Ini Untuk Ya. deteksi ya. ya untuk deteksi ada- apakah ini ada stroke perdarahan. Jadi ini gambaran normal ya. Oke. Oh, yang tengah, yang normal Iya. itu seperti itu. Ya, Oke. ini kebetulan scanning untuk perdarahan ya. Ini ada pecah pembuluh darah otak di sini. Ini yang lebih lebar lagi sehingga sampai garis tengah otaknya bergeser. Oke. Ini biasanya menimbulkan Karena penurunan tekanan dari perdarahan ini. darahnya itu ya. Sehingga biasanya pasien dalam kondisi seperti ini tidak sadar. Hmm, Ini perdarahan di selaput otak. iya, iya. Ini juga sama. Ya, ini juga sama. Jadi pinggir-pinggir selaput otak. Kalau dari yang Ya. pendarahan di dalam jaringan otak sendiri dengan yang di selaput otak, kira-kira lebih berat yang mana dokter? sebetulnya sama aja. Sama saja. Sama aja punya resiko yang sama. Resikonya sama. Resiko sama, maaf, kematian dan kecacatan. Iya, betul. Jadi resikonya tadi ya yang kita bahas di depan, ada kecacatan, kemudian kematian. Yang ketiga adalah dampak perekonomian. Iya. Jadi, dokter. Baik, kita lanjutkan. Ini sama ya dokter? Atau Ini berbeda? gambaran yang stroke yang sumbatan atau stroke sumbatan. iskemik. Tadi kan ada 2, perdarahan sama iskemik. Saya jelaskan lagi. Nah, ini darah yang tidak mendapat aliran darah, ini masih bagian sel otak yang mati. Ini cukup luas kebetulan. Ya. Kalau di daerah sini ya gangguan gerakan, kemudian Motoriknya ya. motorik, kemudian Motoriknya. gangguan sensorik juga bisa Kalau yang kalau kita Ini- menyebutnya area dahi gitu dokter. Area dahi biasanya enggak, apa, ini dokter? daerah samping, Samping. parietal namanya. Semisal gangguannya Ya. di area dahi gitu yang terganggu apa ya dokter? Oh, ini Eh, di daerah depan. Biasanya ini fungsi emosi, Emosi, Mas. memori. Ya. Memori ada sebagian, tapi yang jelas emosi. Oh, emosi ya. Ya. Gitu. Terus kemudian yang ini adalah fungsi penglihatan, ini daerah belakang ya, sini ya Ya. dokter ya. Belakang. Jadi kepala. pasien bisa tidak melihat Hmm. separuh. Berarti bisa mendadak Ah. tiba-tiba nggak bisa melihat gitu ya dokter? Ya, Waktu tidak bisa. serangan. waktu serangan. Iya, betul. waktu serangan. Tapi bisa kembali. Ketika bisa ditangani bisa kembali tidak? Kalau sudah Pendarannya? seperti ini kan ini di bagian sel otak yang mati ya Mas, itu kan cukup luas, kemungkinan untuk kembali sulit. Sulit ya. Makanya kita jaga jangan sampai seperti ini. Kalau gambaran scanning seperti ini berarti kematian sel otaknya udah cukup luas. Kita biasanya kalau pada awal masih ringan aja, jadi belum seperti ini. Masih Kita mengusahakan tidak seperti ini. Nah, ini juga ada sumbatannya di daerah tengah. Ini Dan- nampaknya kecil, tapi ini bisa menimbulkan kelemahan anggota gerak, separuh badan, perut, peluk. gitu. Dan memang ya dokter, berarti kalau misalkan masih kecil pun itu juga harus penanganannya rutin gitu ya dokter. Artinya terapinya itu harus Iya, jadi Dirutinkan untuk pasien bisa stroke mengembalikan pengobatan fungsi. seumur hidup, Mas. Seumur hidup. Seumur hidup. Untuk mencegah supaya tidak terkena stroke lagi. Setiap orang kan punya resiko kena stroke. Iya, Punya resiko lebih tinggi kalau dia pernah pernah stroke. stroke. Kan berarti ada gangguan di Bisa pembuluh berulang darahnya. gitu ya. Yang kena mungkin 1, sedangkan pembuluh darah kan cukup banyak. Yang sangat beresiko. Misalnya terjadi sumbatan ya, Iya. plak. Pasti temannya juga pasti plak kan kalau misalnya dia Iya. punya hipertensi, Iya, punya punya kemudian diabetes, diabetes, gitu ya. Atau sakit kolesterol jantung, tinggi. Ya kan pasti temannya juga. Iya, sehingga Iya. nanti mana plaknya itu yang lepas kemudian menyumbat di mana gitu ya dokter. atau dia sudah sumbatannya penuh, sumbatannya memang hampir total. Nah, itu yang bisa menimbulkan. Baik, menarik dokter. Iya. Nah, ini membuka wawasan yang luas, cukup luas terkait penyakit stroke bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan. Dan saat ini istimewa rekan-rekan dari pemerintah Kota Yogyakarta ikut bergabung, sehingga ini menjadi wawasan yang cukup luas dan memberikan informasi yang cukup bagus untuk kita semuanya, bahwa kalau kita atau saudara kita, sanak famili kita terkena stroke, seringan apapun silahkan tetap diterapi, dirawat, karena perawatannya harus seumur hidup, karena untuk mencegah terjadinya serangan berulang gitu ya Betul, dokter, ya. dan mungkin kecacatan yang lebih banyak gitu ya Iya. dokter. Baik dokter, kita akan berlanjut. Ini gambaran ya dokter, masih dengan otak tadi. Ya. Ini gambaran Bagian-bagian otaknya ya, dokter ya. Ini bagian otaknya ada yang besar. Mhm. Kemudian ini seperti apa kalau bangkon itu apa nih Mas? Ya, apanya ya, Apa namanya? cendolannya. Jendolannya. Nah, ini batangnya. Batang-batangnya yang otak. nanti akan mengarah ke bawah ke sumsum tulang kan ya. Iya, sumsum tulang belakang. Ini ada bagian frontal depan ini untuk Yang memutuskan tadi saya sesuatu. tanyakan ya, kalau bagian Iya. frontal terkena yang diganggu Emosi. emosinya. Ini kayak gitu. daerah bicara. Oh, yang tengah Ya. itu ya. Tengah Oke. ini yang ada jembatannya ini ada Hmm. istilahnya ada paritnya ini. Oh iya.
Berarti kalau yang rata-rata orang misalkan tiba-tiba gangguan bicara pilot dan sebagainya yang terkena area itu ya dekat-dekat ya, itu namanya area Broca. Tiba-tiba kok nggak bisa ngomong atau nggak mengerti pembicaraan, oh berarti daerah sini kemungkinan kena ini yang namanya daerah parietal. Kemudian ini adalah daerah raba, jadi tidak terasa separuh badan itu juga stroke loh, tidak mesti gangguan gerak. Ya. Kemudian ini pusat penglihatan nih yang saya bilang tadi yang belakang kepala gitu ya. Daerah belakang kepala atau namanya occipital. Ini untuk pusat koordinasi bisa juga terjadi pada otak kecil atau cerebellum, sehingga pasiennya mengalami glier kayak gitu seperti vertigo. Nah kalau di batang otaknya itu juga bisa kena, biasanya gangguan menelan, jadi gangguan-gangguan saraf pada kranial namanya, jadi gangguan menelan, gangguan kemudian perot, pelos, itu yang terkena yang di batang otak. Ya, meskipun di atas juga bisa kena. Ya. Baik dokter, menarik sekali. Tetapi sebelum berlanjut, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di room chat. Mungkin bisa kita akomodir dulu, ya dokter. Ini yang pertanyaan pertama. Mohon maaf, ini dari Kelurahan Mantri Jeron. Izin bertanya dokter, Februari 2021 saya terpapar COVID-19. Kemudian setelah sembuh, gula darah saya selalu di atas 200 dan kolesterol selalu tinggi, terakhir 280. Apakah masih bisa disembuhkan? Ini memang agak lebih ke arah menanyakan faktor risiko gitu ya dokter ya. Nggih. Pripun monggo dokter? Kira-kira. Ya. Jadi untuk gula darah Bapak yang sawin dari kelurahan ya. Gula darah memang tidak cukup sekali ya Pak, harus pemeriksaan check up rutin, harus dengan puasa dulu. Jadi gula darah puasa. Ya, gula darah puasa, kemudian kolesterol total, itu dilihat HDL, LDL, triglycerid. Kemudian tadi yang tinggi lagi? Yang tinggi hanya gula darahnya sama kolesterol. Oke ya, dicek. Jadi jangan di apotek yang sewu pemeriksaan hanya di jari ya, itu kurang akurat. Tolong pemeriksaan yang betul dan tidak hanya sekali. Nah, kalau Bapak punya resiko tinggi seperti itu, terkena stroke, hanya sewu resiko tinggi gula darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, Bapak sudah mulai dengan diet teratur, kemudian menghubungi dokter, bisa di puskesmas atau mau ke penyakit dalam silahkan untuk mengontrol kadar gula darah Bapak dan kolesterol Bapak. Kemudian jangan lupa olahraga, makanan ya Mas ya. Makanan ya. Makanan yang tidak berlemak, makanan yang rendah karbo. Nah itu harus rendah garam juga ini termasuk ya dokter. Aktivitas fisik, kemudian setelah Pak melakukan seperti itu bisa dicek ulang. Kalau masih tinggi dibantu dengan obat-obatan. Artinya jangan dibiarkan kemudian kalau yang menggunakan pemeriksaan yang hanya di jari itu mungkin hanya sekedar untuk screening saja ya dokter ya? Iya, itu kan dari arteri ya. Dari arterinya sehingga lebih valid lagi ketika yang diambil ada darah vena. Darah vena, dan dia kan hanya sewaktu ya Mas biasanya. Tapi saya nggak tahu Bapak melakukan pemeriksaannya seperti apa. Baik, jadi seperti itu masalah bisa disembuhkan atau tidaknya perlu perjalanan panjang. Artinya harus silakan kontrol kepada ahlinya, kemudian dicek ulang secara rutin atau berkala. Apakah memang benar-benar gula darahnya ini memang di atas normal terus ataupun kolesterolnya memang terlalu tinggi HDL, LDL maupun triglyceridnya gitu. Sebetulnya kalau Bapak yang di Mantri Jeron nanti aja Pak. Jadi Bapak merubah gaya hidup Bapak lah. Yang pertama perilaku hidupnya. Perilaku hidupnya, olahraga Pak, pasti kolesterolnya akan turun. Kemudian gula darahnya juga akan turun. Iya, karena 200 juga belum terlalu yang tinggi sekali. Pola diet dietnya. Saya nggak tahu nih gula darah yang 200. 200 gula darah. Bisa jadi sesudah makan. Baik, Bapak yang dari Bapak atau Ibu yang dari Kelurahan Mantri Jeron sudah terjawab, dan ini ada satu lagi dokter dari Ibu Andaryatni dari UPT. Mohon maaf. Dari mana ini ya? Izin bertanya dokter, kalau sudah kena serangan stroke yang kedua, apakah bisa sembuh? Kemudian upayanya apa untuk bisa sembuh? Jadi stroke itu memang ada beberapa yang bisa membaik ya Mas. Artinya secara fungsi. Sebetulnya kalau pernah kena stroke pasti sudah ada kerusakan sel otak ya. Kalau mau sempurna mungkin agak sulit. Ya, tapi paling nggak membaik fungsi yang kita tekankan di fungsinya. Jadi latihan, kemudian yang biasanya lemes separuh badan, dia mulai bisa bergerak, bisa mandiri melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau apakah bisa sembuh atau tidak, itu sebenarnya fungsinya. Seperti yang penting adalah fungsinya, seperti fungsi gerakan, fungsi daya ingat, segala macam. Jadi perlu memori, perlu kita latih. Nah, untuk Ibu yang bertanya, ini yang perlu dijaga, Ibu sudah pernah kena 2 kali. Ibu harus berobat secara rutin seumur hidup.
Jadi sekarang pencegahannya bukan pencegahan primer lagi. Primer itu yang belum pernah kena stroke ya Mas Tio. Betul. Tapi yang pencegahan sekunder adalah yang sudah pernah kena stroke, jangan sampai terkena stroke lagi. Jadi harus diminum, biasanya diberikan obat pengencer darah kalau dulunya stroke sumbatan, mengendalikan tensi, mengendalikan gula, mengendalikan kolesterol, asam urat. Nah, dan tetap menjaga perilaku sehat ya dokter ya. Jadi kalau ibu misalnya ada gangguan gerak, biasanya tangan atau kaki kaku ya dan lemas, itu ibu latihan terus dan jangan putus asa. Jangan bilang saya tidak pernah sembuh, tidak seperti itu. Biasanya motivasi itu tergantung dari diri sendiri ya Mas. Berarti kembali ke orang yang menderita gitu ya dokter. Jadi sampaikan pada diri sendiri, saya bisa, insya Allah. Allah juga akan menolong. Artinya apalagi yang sudah pernah terkena stroke sehingga ada pencegahan sekunder tadi ya dokter ya. Baik, semoga ini bisa menjawab. Dan satu lagi dokter, ini dari UPT DP3 AP2KB, panjang sekali dinasnya ini. Pemberdayaan perempuan, anak, dan KB gitu ya dokter. Bagaimana mengenali serangan stroke pertama dan bagaimana penanganan pertama yang bisa dan boleh dilakukan sambil menunggu tim medis datang? Oke, nanti mungkin ini pertanyaan saya skip dulu ya dok. Skip dulu karena nanti akan saya sampaikan. Baik, mohon untuk bersabar, kita belum sampai kepada materi tersebut. Kita lanjutkan obrolan dokter. Tadi sudah ya bagian-bagian dari otak, kemudian kalau terkena itu mana saja yang terganggu gitu ya, apa saja keluhannya yang akan muncul. Kita berlanjut. Ya, ini dokter. Nah, ini Bu mungkin sedikit menjawab ya. Kenali tanda dan gejala stroke. Segera dengan singkatan jambatan keledainya segera ke rumah sakit. Senyum Mas. Senyum ya. Ya, coba senyumnya mencong enggak? Ini gambarnya senyumnya mencong. Kemudian gerakan, ada terganggu enggak gerakannya? Bandingkan yang kanan dan kiri, adakah yang tertinggal? Kemudian bicaranya, ada bicara pelok atau malah nggak bisa berbicara atau tidak mengerti pembicaraan orang. Kemudian kebas, kebas ya. Atau ada kebas separuh badan. Ya. Terus kemudian R-nya rabun, jadi gangguan penglihatan. Tadi itu ya. Ya, kemudian ini S-nya, apakah ada sakit kepala? Ini sepertinya tanda-tanda dari stroke berdarah untuk sakit kepala. Gitu. Jadi ini cukup menjawab ya Bapak dan Ibu, memudahkan Bapak dan Ibu yang mungkin awam ya, bukan orang medis, bahwa tanda dan gejala stroke ini bukan anjurannya memang segera ke rumah sakit, tetapi segeranya ini adalah singkatan yang diberikan oleh dokter Niken ya. Senyum tadi apa senyum yang tidak senyum, terus ya. Jadi senyumnya kalau senyum mungkin satu sisi saja gitu ya dokter ya. Senyumnya mencong Mas. Mencong ya. Enggak simetris, yang kemudian gerakannya ada yang lemah gitu ya. Ada yang lemah. Kemudian bicara ya, R-nya bicara ya dokter. Bicaranya, kemudian yang ke-nya itu kebas, atau kebas itu bahasa anunya apa ya dokter? Tebal separuh badan. Tebal rasanya ya, kebas. Kemudian R-nya itu rabun ya tadi dokter, penglihatan, dan S-nya adalah sakit kepala. Ini khas untuk yang perdarahan. Jadi, ingat. Bukan, yang sakit kepala betul. Jadi ingat kenapa separuh ya, karena sebetulnya stroke itu pada umumnya menyerang pada otak. Otak ada dua belahan, kanan dan kiri. Jadi kanan mengatur yang kiri, kiri mengatur yang kanan. Silang gitu ya. Silang. Fungsi silang. Jadi kalau ada sumbatan yang sebelah kiri, ya kanan yang terkena. Jadi pasti gejalanya separuh badan. Separuh badan. Oh gitu. Baik dokter, ini cukup menjawab pertanyaan Ibu tadi ya. Kemudian ini. Spot stroke, fast. Nah, fast ini coba face stroking. Jadi ini kan mukanya mencong ya, Mas ini ya. Lebih ke tadi itu ya, senyum, termasuk senyum ya tadi ya, senyumnya mencong. Kemudian ini kelemahan anggota gerak, kemudian gangguan berbicara, dan yang segera ya menghubungi rumah sakit time call. Time is brain tadi itu ya dokter, untuk menyelamatkan otak kita. Sekecil apapun gangguan di dalam otak nanti akan berujung kepada kecacatan gitu ya dok, akan menimbulkan kecacatan dan bahkan buruknya adalah kematian. Lanjut dokter, kalau ini memang yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan gitu dokter ya. Iya betul. Dan ini juga bisa untuk upaya-upaya perilaku pencegahan terhadap penyakit-penyakit baik yang menular maupun yang tidak menular gitu. Jadi yang penting mencegah ya Mas ya. Kalau sudah terkena ya, terkena merawat. Jadi kita atau mencegah serangan berulang kalau yang yang sudah pernah kena. Kalau yang belum berarti memang upaya-upaya pencegahan. Karena stroke berikutnya belum tentu sama dengan stroke sebelumnya. Apakah bisa lebih berat? Bisa lebih berat. Yang dulu misalnya kena, karena sekarang ini kan repot, dua-duanya nggak bisa digerakkan.
sampai lumpuh, jadi bisa. Oke. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, dan yang istimewa rekan-rekan pegawai pemerintah Kota Yogyakarta yang saat ini bergabung dengan obrolan kami. Cukup banyak yang kita bicarakan dengan Dr. Niken Palupi, spesialis saraf, dan ini memberikan pemahaman yang lebih kepada kita terkait dengan stroke, bagaimana stroke itu sebenarnya, kemudian stroke itu wujudnya seperti apa, artinya perdarahan dan gejalanya tadi ya, segera ke rumah sakit, yaitu gejala dari stroke. Kemudian jangan lupa penekanannya adalah kepada pencegahan, upaya pencegahan terhadap penyakit ini Mas, stroke. cerdik ini Mas. Ya, cerdik. Jadi yang penting apa? Harus cek kesehatan rutin, apalagi usia udah di atas 50. Ya kan punya resiko tinggi ya. Kalau di sini mungkin medical check up. Medical check up. Bagi yang masih sehat, merasa sehat, silakan medical check up. Nyahkan rokok. Kemudian rajin berolahraga, R-nya. Kemudian D-nya itu D seimbang, kemudian istirahat cukup, kemudian hindari stres, ya. K-nya kelola stres. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya semuanya sedini mungkin kita lakukan cerdik, tidak ada kata terlambat ketika kita akan memulai melakukan upaya-upaya pencegahan, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan masyarakat. Oke, dokter. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya yang masih bergabung di link Zoom meeting mungkin bisa menyampaikan pertanyaan. Jika menghendaki ada pertanyaan kembali, silakan mengisi pertanyaan atau menuliskan pertanyaan di room chat. Jadi yang pertanyaan ketiga tadi sudah ya dokter, sudah terjawab yang dari DP3AP 2KB tadi, yang apakah stroke berulang itu penanganan. Nah ini penanganan pertama yang bisa dilakukan dokter, yang belum terjawab masih di slide berikutnya. Segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit saja. Tetap segera ke rumah sakit, jangan ditangani sendiri. Ada mungkin di dalam medsos ya, ada ya suruh titip telinga ya Mas, titip kaki, jangan seperti itu. Nah kalau tadi tentang cerdiknya sudah, nah ini tips lebih ke spesifik stroke-nya, tips mencegah stroke. Pripun dokter? Ya seperti dengan cerdik tadi ya, mirip ya. Kemudian tingkatkan konsumsi buah dan sayur, jadi harus tingkatkan serat. Kemudian hindari rokok, olahraga secara teratur, kurang makanan yang bergaram ya, garam bersodium. Termasuk garam ini termasuk yang banyak atau tinggi itu natrium yang ada di makanan-makanan instan ya dokter? Betul, makanan siap saji. Mie instan atau makan siap saji. Ya, siap saji gitu ya. Jadi memang monggo Bapak dan Ibu akan lebih mengenal dirinya sendiri, mana yang terbaik, mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah atau ditambahkan, sehingga Bapak dan Ibu melakukan upaya-upaya pencegahan dari sedini mungkin. Ini ada pertanyaan lagi dokter, satu dari Kementerian Kota Gede. Apa bedanya kolesterol dan trigliserid? Karena saya kolesterol normal tapi trigliserid sampai 375. Ya, sebetulnya itu termasuk komponen kolesterol, trigliserid ya. Cuman itu semua punya resiko terjadi sumbatan, baik kolesterol tinggi. Jadi kalau misalnya kolesterol tinggi, kolesterol jatuh LDL-nya tinggi. Kemudian itu salah satu komponen kolesterol. Cuman perbedaannya dietnya ya. Tetap kalau Bapak harus menghindari yang berlemak, kemudian goreng-gorengan. Kemudian kalau trigliserid lebih mengurangi bangsa yang terigu ya. Yang mengandung misalnya tepung terigu ya, tepung terigu seperti roti-roti seperti itu. Jadi sama-sama sebenarnya sama-sama komponen kolesterol. Hanya komponen kolesterol itu ada yang LDL, HDL, trigliserid. Semoga bisa menjawab dari Kota Gede. Kita lanjutkan ke materi dokter. Masih ada materi. Ini makanan-makanan contoh. Makanan-makanan sehat. Ya, seperti inilah yang buah sayur, kacang-kacangan. Beras merah ya, beras merah. Ini mungkin lebih rendah kadar karbohidratnya. Dan alpukat ya. Alpukat ini berlemak dokter, tapi mungkin lemaknya yang memang yang bagus ya. Iya, betul. Ya, kemudian ada kacang almond, ada ini buah-buahan ya. Ini makanan-makanan berserat lah. Serat yang sehat gitu ya. Kemudian ini untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya yang mungkin memiliki anggota keluarga yang terkena stroke, ini harus seperti apa dokter? Pasca stroke-nya. Pasca stroke, jadi jangan lupa kontrol secara teratur. Jadi pengobatan seumur hidup seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke juga harus kontrol secara teratur. Jangan bosan ya, karena
obatnya harus diberikan karena dia punya resiko pembuluh darah sebetulnya. Jadi harus diberikan obat-obatan yang istilah awamnya disebut pengencer darah. Jadi supaya tidak menimbulkan penyumbatan pada pembuluh darah. Makanya teratur biasanya pada waktu pemeriksaan juga dikendalikan semua faktor resiko. Misalnya cek laboratorium lengkap, kemudian dilakukan fisioterapi untuk mengembalikan fungsi, motorik tadi ya, latihan, ya, kemudian memori segala macam, ya. Tentunya hindari stres, kemudian latihan fisik secara teratur, fisioterapi yang pada waktu kontrol kita lakukan fisioterapi juga. Selain fisioterapi, Rumah Sakit Jogja kalau misalkan ada penderita stroke yang mungkin ada gangguan bicara, dokter bisa ya? Ada speech namanya, terapi bicara. Ya, Iya. Juga bisa. Iya. Oke, jadi masyarakat Jogja yang mungkin keluarganya ada yang pernah terkena stroke atau baru saja terkena stroke, pasca stroke-nya, ini saran dari dokter Niken adalah seperti ini ya, kontrol secara teratur, kemudian hindari stresnya, latihan teratur, fisioterapi gitu ya. Betul. Kemudian makanan-makanan yang seimbang atau perilaku gaya hidupnya tetap di ke gaya hidup ya, yang jadi lebih seperti sehat. dulu lah ya 4 sehat 5 sempurna kali ya. Iya. Cuman karbonya jangan terlalu tinggi, lemaknya jangan tinggi. Gulanya jangan terlalu tinggi gitu ya, dokter. Oke, baik. Ini sebenarnya slide-nya sudah habis, tetapi mungkin ada satu pertanyaan dari saya, dokter. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang saat ini sudah tergabung di obrolan kita, silakan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan bisa raise hand atau sudah menuliskan di room chat yang tersedia. Dan Bapak dan Ibu yang tadi belum sempat mengirim atau mengisi daftar hadir, silakan bisa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh rekan-rekan kami dari Rumah Sakit Jogja. Nah, ini dokter, kita pembicaraannya sudah selesai, tetapi ada beberapa yang mungkin saya tanyakan. Nah, kalau di Rumah Sakit Jogja, ketika ada seseorang yang mengalami serangan stroke, entah itu ringan ataupun berat, kira-kira alurnya seperti apa? Apakah kalau misalkan berat jelas ke UGD, apakah ringan pun juga harus ke UGD? Ringan harus ke UGD, jangan nunggu ke poliklinik. Karena ditunda ya? Jangan ditunda. Kalau poliklinik harus besoknya atau pasti makan waktu, harus mendaftar dan sebagainya. Segera ke UGD. Karena tadi itu ya, time is brain gitu ya. Iya, betul. Karena ringan pun bisa menjadi lebih berat ketika tidak langsung tertangani. Iya. Baik. Sehingga jika masyarakat tadi sudah tiba-tiba ada gejala yang tadi segera ke rumah sakit tadi ya, senyumnya merah, tidak simetris gitu ya. Iya. Kemudian bicaranya ada gangguan, gerakannya ada gangguan, itu silakan bisa ke UGD Rumah Sakit Jogja atau fasilitas kesehatan lain. Dan untuk pendeteksiannya dokter, apakah ini stroke perdarahan, apakah ini perdarahannya di mana di Rumah Sakit Jogja, dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, ya, CT scan kepala untuk melihat lokasinya ya. Lokasinya, kemudian apakah itu membedakan sumbatan atau perdarahan. Gitu. Jadi sudah ada lengkap ya, termasuk nanti pasca stroke-nya juga sudah ada klinik-klinik. Iya, nanti pasca stroke-nya berobat ke poliklinik biasanya. Coba kita cek lagi dokter, apakah ada pertanyaan? Baik. Ini mohon diulang dokter, ternyata tadi ada jaringannya putus ya, yang dari DP3AB. Tadi disebutkan sakit kepala hebat tiba-tiba menyerang, apakah migrain? Bagaimana mengenai penanganan stroke pertama dan bagaimana penanganan pertama sudah terjawab. Yang perlu diulang adalah ditanyakan lagi, sakit kepala hebat yang tiba-tiba menyerang, apakah migrain termasuk kategori ini? Tadi itu yang S-nya itu adalah RS. Iya, betul. Jadi sakit kepala itu salah satu ciri dari stroke perdarahan ya bagi yang bertanya. Tapi punya ciri, jadi di samping sakit kepala ada gangguan defisit neurologis, ada gangguan sarafnya. Penurunan. Ya, misalnya mukanya mencong atau kelemahan anggota gerak, jadi tidak murni sakit kepala hebat. Ada teman-temannya gejala lain. Ya. Atau kemudian ada muntah, karena pada waktu ada perdarahan itu kan tekanan dalam otaknya cukup tinggi, sehingga salah satu gejalanya ada nyeri kepala dan muntah. Bahkan kalau dia perdarahannya besar bisa nggak sadar. Misalnya dia ngeluhnya di kepala terus tiba-tiba nggak sadar, kemungkinan besar ada stroke perdarahan. Baik dokter, ini kaitannya masih dengan nyeri kepala dokter, kepala hebat. Kalau tadi migrain, kalau vertigo. Kalau vertigo itu apakah bisa juga mengarah ke serangan stroke? Bisa. Jadi vertigo itu kan tadi ada bagian cerebellum ya, otak kecil. Itu kan bagian keseimbangan. Jadi kalau bagian keseimbangan terganggu bisa menimbulkan bisa stroke yang di daerah
otak kecil bisa menyebabkan vertigo juga. Dan biasanya disertai dengan tanda yang lain, tidak hanya muter toh. Jadi tidak hanya satu Ya, saja. tidak ada yang muter, tapi misalnya ada pandangan terganggu, kemudian ada bicara pelo dan sebagainya, itu mengarah kepada stroke. Jadi tidak hanya satu gejala. Tapi kalau memang riwayatnya cuma vertigo, mungkin bisa Ya, kalau vertigonya nggak hilang-hilang ya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, oh ya, yang tadi mungkin belum terjawab, yang sebenarnya migrain ya. Ya, migrain. Migrain, nah migrain itu nyeri kepala tipenya separuh, biasanya disertai mual juga. Dan sebetulnya migrain sendiri juga resiko stroke juga nyun sewu. Kalau migrainnya terlalu lama, ya jadi mirip-mirip. Jadi karena pembuluh darahnya kan mengalami pelebaran, penyempitan, makanya menimbulkan gerakan ulang ya. Jadi kalau pas justru pas rasa sakitnya mungkin pas melebar atau gimana tuh? Iya, jadi denyut-denyutnya tuh Mas, melebar, menyempit seperti itu. Nah, nanti kalau dia menyempitnya cukup lama, itu bisa otak yang tidak teratur. Iya, jadi boleh betul akhirnya kena bisa. Nah, makanya kalau migrain kita pesannya kalau migrain segera minum obat. Jadi supaya nyeri kepalanya tidak berlanjut makin berat. Baik, sudah cukup menjawab pertanyaan antara migrain dan vertigo tadi ya, bahwa nyeri kepala hebat atau sakit kepala hebat itu apakah mengarah ke stroke? Bisa jadi, terlebih jika memang ada gejala lain yang menyertai yang memang gejala khas dari serangan stroke gitu ya. Masih ada pertanyaan? Kita cek, sepertinya tidak ada. Kita cukupkan masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Kita pagi hari ini sudah mengobrolkan terkait dengan stroke, bagaimana upaya-upaya pencegahan stroke, bagaimana upaya-upaya pencegahan stroke. Kemudian ada stroke pencegahan primer bagi masyarakat atau kita yang belum pernah sama sekali mengalami serangan stroke, ataupun upaya-upaya pencegahan sekunder bagi penderita yang sudah pernah mengalami stroke gitu ya dokter. Ada pencegahan, sehingga kalau kita bisa simpulkan tadi, kalau belum pernah kena stroke, ya sedini mungkin mari kita tetap jaga dengan upaya-upaya hidup yang sehat, ya gaya hidup sehat dengan cerdik tadi. Kemudian bagi yang sudah pernah mengalami serangan stroke, lakukan pencegahan sekunder untuk agar tidak terjadi serangan berulang, ataupun untuk menghindari kecacatan yang lebih kompleks gitu ya dokter, lebih kompleks. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan khusus dari Dr. Niken kepada masyarakat Jogja? Ya, jadi tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Kita lihat stroke itu gejalanya berbagai macam dan bisa menyebabkan kecacatan, kematian, sehingga kita sangat penting adalah mencegah stroke. Merubah pola hidup, gaya hidup yang mungkin tidak semua orang bisa ya, artinya tapi kita bisa mengupayakan untuk itu. Kalau kita sudah mengenal stroke, tetapi mungkin konsistennya ya dokter. Iya betul. Jadi yang penting menyadari bahwa kita kita harus mencegah suatu penyakit ya, karena kalau sudah menimbulkan kecacatan pasti kan sangat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Dan sekecil apapun gejala stroke segera berobat ya, karena banyak stroke yang nggak disadarin. Apabila kenanya di pembuluh darah kecil, misalnya tiba-tiba kok saya bicaranya kok rada angel ya, itu tidak disadari. Biasanya orang lain yang diajak bicara yang tahu, itu segera ke rumah sakit. Kok tiba-tiba kok lalen ya, begitu pelupa, harus segera. Tiba-tiba kok kebas sekitar mulut. Nah, contohnya itu kan gejala-gejala yang sangat ringan yang tidak disadari. Sebenarnya tidak mengganggu sekali, tapi sebenarnya bisa. Ya, itu segera memastikan bahwa stroke atau bukan, harus segera ke rumah sakit. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Niken atas obrolannya pagi hari ini. Ternyata cukup menarik dan membuka wawasan kita terkait dengan stroke. Yang selama ini kita hanya terpaku pada stroke itu hanya merot, kemudian mungkin lumpuh separuh gitu ya dokter. Tetapi banyak hal yang bisa kita pahami pada pagi hari ini terkait stroke. Mulai dari stroke itu apa, pencegahannya bagaimana, upaya-upaya yang harus dilakukan, bahkan sampai dengan pasca stroke-nya. Jadi ternyata pengobatan stroke itu harus seumur hidup gitu ya dokter. Yang perlu garis bawahi bahwa pengobatan stroke itu harus seumur hidup. Kemudian satu hal yang menarik yang kita perlu waspadai, kita mengenali gejala stroke adalah dengan segera ke rumah sakit. Tadi sudah dijelaskan, senyumnya tidak simetris,
kemudian lainnya bicara ya dokter. Cara ya, Gerakan anggota tubuh kita ada yang lemah, kemudian bicaranya terganggu ya, velo dan sebagainya. Segera, G-nya itu ada kebas-kebas ya. Betul, kemudian R-nya adalah rabun ya, pada gangguan penglihatan, dan S-nya adalah sakit kepala. Ada ilmu baru dari dokter Niken, segera ke rumah sakit. Bukan untuk himbauan segera, tetapi itu adalah bagian untuk mengingat kita mengenali stroke. Saya Stel Hartono pamit undur diri, dan saya ucapkan terima kasih tak terhingga untuk Dr. Niken yang sudah menerangkan ilmu dan informasinya kepada kita semua, memberikan pemahaman kita kepada satu jenis penyakit yaitu stroke yang memang saat ini menjadi top pertama ya dok, kematian dan kecacatan baik di dunia maupun di Indonesia, sehingga itu memang perlu kontribusi dari semua lapisan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga syukur-syukur segera tidak lagi di top gitu ya dok ya, tidak lagi menjadi yang peringkat pertama penyumbang kecacatan maupun kematian. Terima kasih, dan kami ingatkan bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya yang menghendaki layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan terkait dengan pencegahan stroke ataupun upaya-upaya pengendalian stroke, silakan bisa mengakses layanan di Rumah Sakit Jogja. Silakan bisa cek di sosial media Rumah Sakit Jogja, ada Facebook, YouTube, Instagram, maupun website resmi Rumah Sakit Jogja. Saya Stel Hartono pamit undur diri, dan jika Bapak dan Ibu mungkin masih ada pertanyaan, silakan bisa meninggalkan pesan ataupun bisa sekali berkunjung ke Rumah Sakit Jogja untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.